Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Para pemirsa, kaum muslimin wal muslimat di mana saja Anda berada, lebih khusus seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo, di kabupaten kota atau di mana saja berada di luar daerah Gorontalo, semoga semua kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dan kita berharap semoga kesehatan ini pula akan terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian selama kita hidup di atas dunia ini. Kaum muslimin yang sama dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa yang telah kami jadwalkan hari ini kajian kita, ya, minta informasinya kalau ada suara. Ada suara? Ya, kajian kita hari ini berkaitan dengan kajian tentang budaya di Yayasan dan Pondok Pesantren Azharul Khairat Gorontalo, dialog santai inspiratif yang kita singkat dengan DSI dalam kajian ilmiah, alamiah dan ilahiyah. Menarik kita bahas hari ini, para narasumber alhamdulillah telah hadir. Kita akan membahas hari ini seputar kajian tentang budaya yang tidak asing lagi ke kita, namanya adalah Ngadi Wununungo. Ngadi Wununungo adalah sebuah model tradisi pengajian Gorontalo yang memiliki kekhasan, memiliki keunikan, yang memiliki nilai estetika yang sangat luar biasa. Yang ini tidak sekedar kita ngajikan, kita tilawahkan, ya, tapi ini perlu kita ada sosialisasi dan pemberdayaan. Hadir bersama kami di Pondok Pesantren Azharul Khairat Gorontalo para narasumber yang saya kira berpengalaman melantunkan atau mengetahui filosofi makna terbesar daripada munculnya ngadi Qur'ani Wunu-Wunungo ini. Alhamdulillah telah hadir. Pertama kami sapa dulu Al-Mukarram Al-Ustadz Bapak Imran Gaib SAG. Assalamualaikum Ustadz. Yang kedua, Pak Imran Gaib ini adalah Tua Harian LPTQ, ya, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Bone Bolango, yang setiap harinya, setiap tahunnya mendampingi dan memanage semua kebutuhan para qari dan qariah, bahkan memperjuangkan kebutuhan para qari-qariah untuk selalu diberdayakan dalam bidang tilawah dan Al-Quran. Yang kedua, narasumber kita yang kedua adalah Qari Nasional Bapak Yensin Ahmad SAG. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah semua kita dalam keadaan sehat walafiat. Baik, teman-teman sekalian, kaum muslimin wal muslimat yang sama dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita akan memulai ngadi lo Qur'ani Wunu-Wunungo ini, ya. Sebelumnya sebelum kita akan membincangkan dan menjelaskan apa sih sebenarnya akar budaya ngadi Wunu-Wunungo ini dalam perspektif Gorontalo, sebelumnya kita akan tes dulu bagaimana model ngadi Wunu-Wunungo yang sesungguhnya ini, ya. Bagaimana modelnya ini? Kita akan tes, ya. Kita akan tes tiga-tiga, ya. Kita tes dulu. Inilah model ngadi Wunu-Wunungo. Kita tes di A'udzu Pak Imran, ya, biar cuma Qul huwallahu ahad. Ya, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika
huwal abtar. Assalamun alaikum hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat sekalian yang terhormat. Yang satu itu apa? Yang gunung yang tadi terakhir. 2, 3. Poopi heng adimu Poopi heng adimu Poopi heng adimu ayo bitatimu ngapi heng adimu abina bitatimu Bopa api heng ngadimu po api heng ngadimu po api heng nabi hebi lohen po ngadimu po api heng nabi hebi lohen apa patata Indu apa patata utamola obalata patata indua utala utua. Ya, terima kasih, luar biasa. Hari ini alhamdulillah sebelum kita akan kaji seputar nilai estetika spiritual dalam budaya Gorontalo, sekali lagi kami sampaikan bahwa kegiatan hari ini adalah kegiatan perdana komunitas dai Kabupaten Bone Bolango yang alhamdulillah kemarin sudah mengikuti BIMTEK tingkat Provinsi Gorontalo, dan kami berinisiatif untuk sama-sama dai harus berpartisipasi dalam bidang dakwah online. Alhamdulillah hari ini kegiatan dai Kabupaten Bone Bolango yang alhamdulillah kita hari ini laksanakan perdananya di Pondok Pesantren Yayasan dan Pondok Pesantren Azharul Khairat Gorontalo. Baik teman-teman sekalian, ini alhamdulillah Pak Imran sudah banyak sekali yang menonton ya. Ada Pak Faisal Hasim Pakaya, terima kasih. Pak Alirman Tahala sudah juga. Ada Pak Arman Ismail, ada Rizky, ada Hamka Husain, Pak Dr. Hamka. Assalamualaikum Pak Dr. Hamka. Basnas Provinsi Gorontalo, semoga Basnas Provinsi Gorontalo eksis dan kita terus bisa berbagi dengan masyarakat. Berikutnya adalah ada Amanento, ada Wawan Paloa, ada Mulyadi Nur Said dari Manado. Nah ini disaksikan oleh Pak Mulyadi Nur Said di Manado, Rahma Rahadi di Limboto. Ya, kemudian yang berikut adalah Alimin Yunus. Kemudian ada Dewi Sarwiya, Adam Nisipu. Pak Adam Nisipu ini kita akan jadikan narasumber juga. Kita akan jadikan narasumber, insya Allah bisa berbagi bersama kita ya.
Kemudian ada Pak Wawan Paloa, bukan bidah poli itu Ustadz. Oke, perbincangan tentang bidah nanti kita bicara tentang budaya murni. Ya, nanti kita akan bicara tentang bidah, perspektif masing-masing. Ada Balqis Hasim dari Pondok Pesantren Azharul Khairat, Adam Nisipu, ada Erni Usman, Arianto Maliki, Uci Nursi, kemudian ada Husin Said, ada Ruslan Demanto, ada Ustadz Ruslan. Ya, ada pembina Ikatan Persaudaraan Khatib Imam atau SIK, Sekolah Imam Khatib di Pondok Pesantren Azharul Khairat. Ada Zulfian Marjun, ya. Dan kalau bisa dibuat rekamannya. Ini ada dari Pak Wan Paloa. Baik. Kaum muslimin yang sama dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita tahu bahwa inilah ngadi Gorontalo, unu-unungo ini, ya. Maka saat ini kita akan mengkaji dan pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan di layar Facebook kami ini, dan insya Allah kita akan bisa berbagi bersama dalam pertanyaan dan jawaban. Baik, terima kasih Pak Imran. Kita akan bicara pertama Pak Imran bahwa saya pernah nulis buku saya, tulisan saya itu membumikan Islam dalam tradisi Gorontalo. Saya mengkaji tentang Wunungo itu dalam perspektif budaya saja. Ya, menurut Ustadz Lukman, Pak Dr. Lukman Katili, beliau adalah ahli budaya adat Gorontalo. Unu-unungo itu sebenarnya kepanjangan dari unu-unungo itu unu-unulo monungo. Ya, kemungkinan sisi budaya ini ya. Unu-unulo ini kira-kira apa artinya Pak Imran? Unu-unu itu sedih. Unu-unulo. Ya, ada kesedihan ya. Kesedihan. Ya, unu-unulo itu Dia sambil bersenandung dan sedih. ya, bisa bersenandung bersedih. Dan yang berikut kalau monulo unu-unulo monungo itu teduh ya. Ya, saya minta penjelasan Pak Imran dari sisi definisi. Dari sisi definisi unu-unungo itu adalah apa tadi? Unu-unulo monungo. Ya, tafadhol Ustaz. Arti dari sisi bahasa. Baik, terima kasih. Budaya Gorontalo yang saat ini akan diperlombakan di tingkat MTQ maupun STQ, antaranya lomba Sadela lo ngadi ununungo yang disingkat dengan SNW. Dan sebelum kami masuk kepada pembahasan definisi kata per kata dari ununungo itu, kami sampaikan bahwa untuk Kabupaten Bonebolango, sekedar informasi, untuk STQ itu dilaksanakan pada akhir bulan Februari tahun ini. Untuk akhir Februari. Dan perlu kami sampaikan bahwa kami mengadakan MOU dengan Pondok Pesantren Azharul Khairat, pimpinannya Ustadz Husni Idrus LCI, untuk pembinaan rumah tawa, yaitu rumah tahsin dan tilawah. Ya, tilawah. Jadi kami akan berusaha untuk mencarikan dana pada bulan awal Februari. Makanya itu kami menghimbau kepada seluruh yang berbakat, yang berminat untuk tahsin tilawah di seluruh kecamatan Kabupaten Bonebolango untuk menitipkan, ya, terutama kami tuju kepada penyuluh agama Islam, PNS maupun non PNS, untuk menitipkan santrinya di Pondok Pesantren Azharul Khairat di bidang tahsin tilawah. Kami akan biayai narasumbernya selama 1 tahun. Ya, insya Allah selama 1 tahun. Dan dananya sudah ada. Angkanya kami belum tentukan hari ini. Yang pasti sudah masuk di RAP kami, di LPTQ sudah masuk. Ya. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang Sadela Longadi Ununungo. Sadela itu artinya perlombaan. Kemudian ngadi ya itu pengajian. Pengajian. Kemudian ununungo itu sambil bersenandung. Ununungo itu kalau dalam bahasa pasar itu loh artinya kemudian bersenandung. Bersenandung. Kalau Gorontalo itu molo hidup tanpa sedih. Ini molo hidup dia sampai dia begitu. Jadi dia merasa sedih. Sedih tapi bercampur gembira.
Karena dalam ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim itu bahwa pernah Nabi melantunkan ayat Al-Quran pada waktu salat Isya itu watini wa zaitun, sangat merdu sekali, dan itu membuat kita fokus khusyuk dalam salat. Makanya ikra'ul Quran bisautil hasanah, bacalah Al-Quran itu dengan suara yang bagus. Nah, dalam syarah Imam An-Nawawi itu dalam di Sautul Hasan itu dia sambil sedih, ya, tahzan. Karena dalam ilmu tasawuf itu Allah tidak akan mengharapkan sesuatu terkecuali dengan sedihnya seorang hamba kepada Allah. Jadi kalau bersenandung, nah makanya sadela longa diununo itu adalah produk lokal, budaya lokal daerah Gorontalo yang sudah membudaya di kalangan masyarakat Provinsi Gorontalo, dan itu akan kami perlombakan di tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi, dan belum masuk kepada tingkat nasional karena ada rencananya, karena berbagai macam versi dari langgam Nusantara itu macam-macam warna lagu dari bahasa Jawa misalnya watini wa zaituni wa turi sini. Jadi macam-macam. Itu bahasa Jawanya. Jadi karena itulah Ustaz Husni sekadar makna kata, ya, walaupun hanya sederhana, tapi masyarakat kita sudah bisa memahami. Sekian. Baik, terima kasih. Definisi sangat singkat, luar biasa, penjabaran yang sangat luar biasa. Jadi benar kata unu-unungo ini adalah unu-nulo monungo itu adalah ada keteduhan hati ketika mendengar. Ya, Ustadz Yansin, mungkin kira-kira yang dimaksud dengan tradisi Gorontalo itu sebenarnya filosofi apa namanya? Filosofi unu-unungo itu seperti apa? Sebagian ada yang mengatakan dia adalah metode pembelajaran ketika ada yang salah ngaji Quran, ya, sehingga dia harus berhentikan dengan unungo sambil dia mempelajari. Kira-kira penjabarannya seperti apa? Apa hubungannya dengan omong-omong mai kan ngaditi kokoa, ya? Ngaditi kokoa tan koko oleh to pingge usah terus din, ya. Koko oleh to pingge wan mapot wan. Kira-kira ada istilah apa Ustadz Yansin dalam tradisi ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan narasumber yang saya hormati, Ustadz Imran Gaib, Ustadz Husni Idrus sebagai pemerhati Al-Quran dan budaya. Pada kesempatan ini kita membahas ngadi unu-unungo yang metodenya. Kalau dalam perspektif metode orang Gorontalo, dulunya itu unungo itu hanya dimaksudkan untuk ketika orang mengaji, metode para pengajar itu, metode orang-orang tua kita memberikan kesempatan kepada orang mengaji ketika ngajinya itu tersendat-sendat, maka guru itu langsung mengucapkan kalimat-kalimat bijak. Endeunu ngamota. Maksudnya dijedah dia untuk sementara melihat atau meneliti kesalahan-kesalahannya. Diberikan kesempatan dia untuk memperbaiki bacaan yang salah itu. Karena biasanya rata-rata yang melaksanakan ngadi unu-unu itu rata-rata para pemula. Maka oleh gurunya diberikan kesempatan dia dengan nunungo itu yang mengandung maksud bahwa dengan kata-kata bijak atau justru bahasa Arab itu tersentuh orang-orang yang mendengar, bahkan yang mengaji itu bisa istilahnya apa ya, termotivasi, sekaligus dia berusaha belajar untuk memperbaiki bacaan yang sementara dibaca. Itu yang secara umum. Sekarang kan sudah alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adanya kesadaran kita, budaya kita ini akan digeser oleh budaya yang lain sampai
ini kalau tidak dimediasi, maksudnya tidak ada penanganan dari pemerhati bahkan pemerintah, budaya kita ini budaya yang bagus, budaya yang sopan, bahkan budaya yang tergolong budaya agama ini akan hilang begitu saja. Buktinya generasi kita sekarang kira-kira berapa persen yang masih mengenal budaya dan bahkan yang ingin jangankan ingin mengenal saja, kadang-kadang generasi kita tidak. Oleh karena itu menurut saya ini sangat-sangat baik kita kembangkan. Mungkin ada semacam semacam percontohan yang dilakukan, mudah-mudahan di yayasan dan pondok pesantren Azharul Khairat ini, ya di samping kegiatan-kegiatan pokok kita untuk pembelajaran para santri, mungkin ini juga masuk pada program insyaallah. Ya, demikian penjelasan singkat saya. Terima kasih. Baik, saya mengambil beberapa catatan dari dua narasumber ini. Pertama, jadi Al-Quran itu karena dia wunu-wunungo, wunu-wunungo itu tambahan sebenarnya, dia bukan Quran. Dia bukan Quran, sehingga ketika dia masuk pada Quran itu yang saya kira bermasalah. Dia bukan Quran, dia di luar Quran. Salah satu metode seorang guru bagaimana kemudian ketika ada wa minan nasi may yaquli ditegur dia. Kadang ditegur, dia bilang coba lihat dulu barisnya. Diulang lagi. Wa minan nasi may yaquli dia boleh taala atau wan mapotol ibu-ibu sekalian, tradisi awal Gorontalo kalau sudah berulang kali kesalahan dan dia sudah bosan mari dumo tapuli ati bacaan dia, maka sang guru mengatakan deunu ngamota. Deunu ngamota itu artinya kesempatan orang yang salah ngaji Quran dia mempelajari bacaannya, ya, dia mempelajari bacaannya. Ketika sudah sementara proses unungo itu sebenarnya hakikatnya temo ngadita tala entiwe itu dia tidak bau unungo. Karena itu kesempatan yang diberikan ke dia untuk mempelajari apa yang salah. Mas Satya, nanti kita akan bicara tentang pergeseran, ya. Kita akan berbicara tentang pergeseran apa yang terjadi hari ini, dan itu sudah berbeda dengan masa-masa yang lalu. Maka oleh karena itu rekan-rekan sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin di mana saja berada, dia hanya sebagai metode pembelajaran. Dulu itu ada dua metode yang saya lihat. Yang pertama pakai lalu unungo, ya. Pakai unungo. Yang kedua kokole topingge. Ya, tikokoa ngadi tikokoa, wan motala kokole topingge. Yang kedua motasala dia kokole topingge. Yang ketiga motasala dia kokole topingge. Wan mapopa tilala, ma pingge ulumayango. Ini luar biasa. Ya, mapingge ulumayang luar biasa, masya Allah. Nah, oleh karena itu ini menarik sebagai sebuah metode pembelajaran model Gorontalo. Ya, menarik Pak Imran, di Gorontalo ini ada langgam. Tadi Pak Imran sampaikan tadi, ya. Kalau unungo langgamnya berbeda, ya. Ngajinya juga dalam metode pembelajaran Gorontalo ngajinya berbeda. Ada Gorontalo ngaji Qurannya unungo tapi lagu ros. Tapi kalau ada lagu ketika khatam Quran berbeda lagi, ya, berbeda lagi. Ada 4 langgam kira-kira, ya. Bahkan Nusantara kita ini rata-rata ada kekayaan langgam itu, ya. Ini menarik sekali sehingga unungo itu ditampilkan juga sebagai bagian daripada nilai budaya kearifan lokal yang terjadi. Yang menarik saya akan tanyakan sampai Imran, kira-kira adakah unungo yang berbahasa Arab? Ada, ya. Ada unungo yang kalau tadi kita contohkan ada unungo berbahasa Indonesia, maknanya tahu. Nah, sekarang kita akan mengungkap adakah karya tulis Gorontalo unungo yang berbahasa Arab yang maknanya luar biasa. Kira-kira seperti apa, Imran? Ada yang bisa dicontohkan? Ya. Alhamdulillah. Ya. Ya, kira-kira ada contoh lain selain dari unungo yang kita sampaikan, Pak? Ya. Untuk contoh-contohnya itu kami tidak begitu hafal, tapi ada buku panduan yang disusun oleh
almarhum Dr. Lukman Katili. Beliau sudah menulis buku itu kira-kira sekitar 3-4 halaman, dan itu akan kami bagikan ke seluruh wilayah kecamatan, terutama kepada penyuluh agama Islam untuk dipelajari, dan kalau boleh disajikan kepada materi-materi kepada murid-murid atau majelis-majelis ta'lim. Ya, majelis ta'lim agar budaya dibudayakan tentang langgam dari Gorontalo ini. Banyak itu, ada salawat, ada puji-pujian, kemudian ada juga berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, ada juga berbahasa dari Gorontalo. Ini artinya untuk memotivasi agar bacaan Al-Quran itu kita dengar dengan khusyuk, kita dengar, simak dengan baik-baik. Tadi menyinggung dengan teguran berupa nungo itu, maka misalnya orang melantunkan atau mengaji, membaca Al-Quran dengan salah-salah, maka misalnya watini wazaitu watun atau dan salah baca, maka untuk pembaca setelah ditegur itu diulangi dari awal, jangan dilanjutkan karena pada bacaannya itu salah, makanya diulangi pada bacaan awal. Jangan dilanjutkan ayatnya, harus diulangi lagi dari awal. Jadi sekali lagi untuk panduan unungo itu ada sama saya, nanti akan didistribusi ke penyuluh agama Islam di Kabupaten Gorontalo. Sekian, Pak. Baik, terima kasih. Jadi itu metodenya sudah dijelaskan oleh Pak Imran. Yang menarik lagi Ustadz Yensin, jadi menarik sebenarnya kan ada pesan yang ingin disampaikan oleh orang yang bau nungo itu bukan saja kepada orang yang ngaji Quran, tapi kepada yang semua yang mendengar ya. Ada pesan-pesan yang luar biasa seperti rukun Islam, ada rukun iman, ada sebuah penghormatan, ya. Apalagi pas mau itu pengajian, ada penghormatan kepada peserta pengajian. Dan ini sebuah doa sangat luar biasa. Kira-kira Salamun alaikum hadirin wal hadirat muslimin wal muslimat sekalian yang terhormat. baru ada pesannya. Duhai ibu dan bapak, pikirkan dalam agama Islam mulia. Amin, amin ila yaumiddin. Ini luar biasa. Itu mau nunggu itu ya. Teduh, tenang, kita mendengarkan. Dan itu tidak sekedar nyanyian biasa, tapi maknanya sangat luar biasa ya. Kalau kita baca tadi itu dalam teksnya berbahasa Indonesia, pikirkan ibu dan bapak, sedalam-dalam agama Islam ini mulia. Masya Allah. Jadi kemuliaan itu maksudnya diungkap dalam bahasa Unungo ini dengan nada yang sedih, dengan nada yang sedikit seperti kita merenung ya, merenungkan. Memang dalam senandung Unungo itu memang harus seperti itu, meneduhkan itu.
Ya, dan seterusnya. Malah ada yang bahasa Gorontalo, ada juga yang salat. Kira-kira? Ah, coba ini kita tes. Ya. Ini juga pesannya apa kita? Iya, pesannya salawat. Coba. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Nah, itu ada itu isinya kira-kira Pak Imran adalah balik maqasidana. Kita tidak berharap kepada Rasulullah ya. Kita tidak berharap berminta kepada Nabi, berminta kepada Allah ya atas kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak Imran kira-kira filosofi kenapa Gorontalo harus buat seperti ini ya? Ada nuansa kira-kira nuansa spiritualnya apa? Ada ngaji Quran, kemudian ditampilkan budaya yang baca itu ada ibu-ibu. Kira-kira spiritualnya apa? Makna spiritualnya dari senandung ini, jangan sampai yang pertama membaca Al-Quran itu kita tidak simak. Nah, makanya untuk budaya Gorontalo itu dibawakan lagu itu supaya kita menyimak, memperhatikan, kemudian kita khusyuk, ya merenungi itu, mendengar. Karena membaca dan mendengar itu sama-sama pahalanya. Nah, jangan sampai orang membaca Al-Quran kemudian kita mendengar itu cuma menghayal kemana-mana. Maka itu diarahkan untuk bersenandung, dan senandung itu nungo itu seolah-olah hadirin itu ikut bersenandung pula, bersenandung. Jadi merasa terlibat bersenandung dan memperhatikan ayat suci Al-Quran itu. Menarik. Baik, kita akan pindah ke berikutnya. Ini banyak sekali pemirsanya ini ya, luar biasa. Ya banyak sekali Ibu Ustadz Yohan Anwar. Assalamualaikum Ustadz Yohan. Pak Budianto Muda, Sarip Yasin, Ibu Tensin, Ahmad di di Paguat ya. Alhamdulillah berbagai hari ini bisa menikmati. Farhan Damalu, Ika Fitri, Niken Rahmawati, Ayub Umar Ahmad. Assalamualaikum. Bapak-bapak, aku mau nanya bagaimana kalau ngajinya lurus terus apa merubah makna dan isi artinya. Jadi ada ngaji. Jadi sebenarnya ngaji Quran itu mau bentuk tradisional maupun nasional, jadi tajwid yang lebih utama daripada lagunya. Nah, kita akan bicara tentang pergeseran ini ya. Jadi jangan sampai ngaji kita kita lebih tahu nungonya daripada ngajinya, karena rata-rata orang lebih senang bau nungo ketimbang dia ngaji. Wan ngadi pokoknya bawa puputar ya tatala adita. Sementara nungo jam talati ya. Ah, itu satu. Jadi pembelajaran nungo hanya sebagai metode pembelajaran, bukan menjadi tujuan utama, ya. Tujuan utama bagaimana memperbaiki ngaji Quran. Nah, kesalahan kita di Gorontalo biasanya dan di beberapa daerah yang lain bahwa di samping nungo di lebih tinggi daripada Quran, juga terkadang ustadz mungkin pernah dengar variasi lebih tinggi daripada variasi tradisional Gorontalo lebih tinggi daripada tajwid. Sampai-sampai karena orang tahu variasi 2 harkat jadi 6 harkat, 6 harkat jadi malah 10 harkat. Contohnya lol, innallaha kana aliman hakima. Patah mau napasi tio. Nunggu pakai lain napasi. Padahal salah besar itu. Nah, ini kita di LPTQ, ada IPKO, Ikatan Pelajar Korea. Ini mau wanti-wanti jangan sampai ini terjadi. Jadi tajwid itu yang menjadi hakim daripada lagu. Jadi kalau dia hanya 2 harkat, ya, hanya 2 harkat, maka cukup juga lagu tradisionalnya 2 harkat. Kalau tadi itu dongko hakima, dongko de pahwayama, dongko de talaga, dongko limboto, dongko popayat, seterusnya. Padahal berdua harkat itu. Maka caranya adalah innallaha kana aliman hakima. Cukup. Jadi seharusnya orang yang menjadikan 2 harkat mailen 6 harkat itu unung mati ya.
supaya etali ya beti harakat berdua harakat jamak duheng mailal 6 harakat dan seterusnya. Pak Guru, kira-kira Ustadz Yansin, kira-kira pergeseran apa lagi yang biasa terjadi di kesalahan-kesalahan orang lebih banyak ke unongonya daripada ngaji Qur'annya? Kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan? Ya, terima kasih. Budaya Gorontalo ini sebenarnya dari awal itu yang saya tahu datanya, mohon maaf kalau tidak komprehensif ini. Orang Gorontalo itu mau ngaji, istilah mereka itu yang penting mam'onto hurupu. Yang penting mereka sudah tahu menyebut huruf, tidak mempersoalkan apa itu benar atau tidak. Oleh karena itu unungo itu diarahkan untuk memberikan motivasi mereka untuk bisa membaca Al-Qur'an saja seadanya begitu. Tetapi sebenarnya belakangan pesan-pesan dari para leluhur itu bahwa jangankan ngaji unungo, jangankan ngaji unungo itu di unungo itu. Ada tradisi yang di daerah kita, kalau seperti mengaji di kematian, ada yang sampai memponis ketika salah, maka yang mayit itu, yang meninggal itu disiksa dengan kesalahan bacaan orang yang mengaji. Begitu. Itu pesan daripada leluhur. Oleh karena itu kan memang bahwa unungo itu hanya metode atau media yang dilakukan oleh para guru, oleh para leluhur untuk memberikan semangat kepada generasi supaya banyak yang bisa mengaji, diberikan keleluasaan. Itu istilah mereka, yang penting mau onto hurupu, yang penting dia sudah bisa lihat huruf. Pengalaman saya secara pribadi ngaji di kampung itu hanya menghafal alif, ba, ta, tha. Ketika sudah hafal sampai huruf ya, maka sudah dipotongkan ayam untuk duhuolio, begitu. Baru istilah lio ta'elio atau alif lam, dikasih di alif lam, itu dituntun terus, bahkan istilah mengopang dede olio terus sampai mau hatam, kadang sampai 2 tahun. Alhamdulillah dengan proses itu ternyata ada juga yang jadi. Rata-rata orang tua kita yang tidak memiliki metode apapun, mereka jadi. Hanya belakangan generasi kita, terutama generasi, memang kita ini kesusahan untuk mencari metode bagaimana menarik minat daripada generasi ini. Karena generasi ini kan lebih senang dengan budaya yang sementara berkembang daripada budaya leluhur kita, terutama budaya yang religius begini. Oleh karena itu mungkin kita carikan metode bagaimana untuk istilahnya supaya generasi ini tertarik, bagaimana caranya, ada daya tariknya. Oleh karena itu mungkin kita format dalam model bagaimana ini unungo budaya-budaya yang terutama yang budaya religi Gorontalo ini. Baik, menarik Pak, para narasumber. Jadi itu pemetaan bagaimana sejarah unungo, kemudian bagaimana contohnya, ada yang berbahasa Arab, ada bahasa Indonesia, ada bahasa Gorontalo, kemudian ada pesan moral yang sudah disampaikan ya. Ada bacaan salawat, kita membaca salawat. Ada pesan tentang rukun iman, kecintaan kepada Nabi, dan ini luar biasa. Para narasumber ya. Jadi ada menarik Pak, di Gorontalo ini ada bukan hanya langgam ini bukan hanya pada unungonya, tapi model pembacaan Al-Qur'an ya, tradisional yang punya langgam, ada 4 langgam ya. Ya, ada model bayati, ada model ada istilah, ada yang amudi, ada yang ada yang masiri, yang itu, dan itu berbeda. Jadi contohnya misalnya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu ketika khatam Quran. Ya, itu berbeda dengan yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebenarnya Ustadz Yansin kira-kira lagunya apa ya? Ya
Oh ini Sika ini. Ini lagu Sika ini. Ini sebenarnya lagu Sika yang diformat secara tradisional. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Itu hatam Quran. Ya, wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kira-kira begitu ada langgam ya. Adapun misalnya contoh dari langgam Jawa, ya ada model dari Sunda, ya itu kreasi mereka juga. Tapi saya kira apa saja yang kita bisa lakukan, ya bisa. Yang penting dia tidak keluar dari koridor, tidak terlalu bebas, ya. Kalau dia terlalu bebas menurut saya, maka memasuknya beti lagu dangdut to Qur'ani, memasuknya beti lagu pop to Qur'ani, memasuknya lagu keroncong to Qur'ani. Karena Pak Imran lo tahem bang wadito. Karena Ja'atalia dia bilang, "Hai, ini kalau terlalu bebas kalau kita melanggamkan Quran." Jadi model begini, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ini sudah jadi lagu. Nah, ini terlalu bebas ya. Ya kalau misalnya dalam batas normal seperti tadi Pak Imran itu tadi bagaimana coba Pak Imran? Lagu apa tadi? Yang ihdinas siratal mustaqim tadi. Yang Wattini. Ayo Wattini. Nah, itu kalau langgam Jawa itu watin itu sangat jelas sekali. Wattini waz-zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Nah, itu lagu mereka itu. Itu langgam Jawa, itu khusus Jawa dan tidak bisa berlebihan ya. Tidak bisa berlebihan. Kalau berlebihan akan muncul spiritualitas Al-Qur'an itu akan hilang. Sama dengan Muammar juga bikin lagu Sunda yang kemudian diformat ke bahasa Quran. Itu juga kalau berlebihan tidak, saya kira masalah. Yang kita lakukan adalah secara normal, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini lagu Sunda. Tapi kalau dia berlebihan, kalau sudah murni Nusantaranya, ya, saya kira bermasalah. Tapi kalau dalam koridor dalam koridor normal setiap masalah. Kemarin ada pengajian Al-Quran, bukan nungo, ya, bukan tradisional Gorontalo, tapi ditampilkan di depan Pak Presiden, ya. Ada namanya Yasser Arafat yang ngaji Quran itu dengan langgam bahasa Jawa, ya. Ya, jadi kalau kita tidak tahu tajwidnya, kita tidak tahu fasahahnya, kita tidak tahu hukum bacaannya dan memasukkan langgam Nusantara ini, dia akan bermasalah. Yang panjang akan jadi pendek, yang 2 harakat jadi 6 harakat, 6 harakat jadi 2 harakat, dan seterusnya. Dan itu fatalnya. Itu dalam bahasa Al-Quran disebut lahan, ya, yalhan, ya, dia yalhan. Kalau kita normal, kita baca seperti biasa, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini normal dan orang tahu mana yang harus dipanjangkan 2 harakat, ada yang 6 harakat, ada yang cukup dengan baina-baina dan seterusnya. Nah, ini menarik sekali. Baik, ini banyak sekali yang menonton, ya. Pak Abdul Waris, Muhammad Waris, terima kasih. Pak Hirsan Biga. Kemudian yang berikut adalah ada Adlan, ada Ibu Hasmi, ada Asgar Corona. Nah, ini ada Asgar Corona. Ya, di mana ini? Di Palu, Universitas dari Al Azhar juga ini, ya. Teman saya, sahabat saya, Mubarak Umar, kemudian Pak Irwan Umar, ada Arfan Nusi. Ya, barakallah. Ya, Pak Arfan Nusi, keren Ustadz, berdakwah lewat tradisi Gorontalo. Hafsa Matoka, ya. Berikut ada Bunga Boni Farhan Damalu, Abi Zahra Yasir, subhanallah, barakallah, Putri Ayu, Pak Jajang Sobari. Pak Jajang Sobari, assalamualaikum Pak Jajang Sobari. Yang ada di Bogor atau di Bandung ini?
Ya, di Bandung ya. Pak Jajang Sobari ini tokoh. Ya, mantan kepala Insan Cendekia, Insan Cendekia. Semoga beliau sehat walafiat. Ada Putri Ayu, ada Nurmianti Suronoto di Pohuwato, teman saya, Irwan Umar. Kalau boleh ada pelatihan Ustadz, ini bisa disubsidi oleh Basnas untuk majukan budaya Gorontalo, khusus dalam bidang keagamaan. Kita siap ini ya. Dai Gorontalo siap kalau ini. Kita khusus kajian tentang budaya, ada kajian tentang agama dan seterusnya. Ada Muhaiminul Aziz Yunus, ya barakallah. Barakallah, mantap Pak Ustadz, Masya Allah. Ada Ritawati Monoarpa sedang menonton, Yanti Pakaya, Mansur Doda, Ustadz Mahmud Lanti, guru kita ini ya. Ustadz Mahmud Lanti yang ada di Siendeng, semoga sehat walafiat Ustadz Mahmud ya. Ada TPQ Al-Muttaqin ya. Ada TPQ Al-Muttaqin menghasilkan qori-qorian nasional sampai hari ini. Masya Allah, terima kasih Ibu Rina Marina. Kemudian ada Isra Mustafa ya, juga Taufik Masa ya, Taufik Masa juga di Kabila. Muhammad Juni, Bunga, barakallah Ustaz. Muhammad Safira Rahim, Zulkarnain, Isra Mustafa, subhanallah, tabarakallah. Andi Kaiha, Pak Andi Kaiha, Ustaz Andi. Ya, ada ya. Masya Allah, nanti kita akan jadikan narasumber juga Pak Suwandi. Pak Suwandi Kaiha dari Dai Kabupaten Bone Bolango. Berikut ada Tommy Lie. Nah, dari sana Rahmat Ginoga, ada Mansur Doda, Masya Allah Ustaz. Semoga kita ini dalam rangka mensosialisasikan bagaimana ada budaya yang masih bisa di-cover dalam tradisi keislaman kita. Ada budaya yang memang juga kita harus tidak sekedar kita memujinya, tapi perlu kita juga mengkritik. Ya, tapi juga kita harus mengkritik karena ada yang salah dalam budaya, ada yang salah dalam tradisi dan seterusnya. Dan itu bukan hanya di Unungo tadi ya. Jadi data-data kesalahan di Unungo itu orang lebih senang dengan Unungo daripada Al-Quran. Yang kedua, orang Unungo tidak dijadikan lagi sebagai metode, ya, tapi dijadikan sebagai nyanyian biasa, ya, nyanyian penghibur. Padahal dia sebagai metode. Ya, yang berikutnya adalah pergeseran adalah dari Unungo senang menyanyi, yang kemudian cara dia membaca Al-Quran juga sudah tidak sesuai lagi dengan langgam sesuai dengan kaidah baca, sesuai kaidah qiraat. Nah, ini pergeseran yang terjadi ya. Dan yang lebih penting Pak Imran ya, yang lebih penting kira-kira bagaimana membumikan ini ya, biar generasi kita ini tahu bahwa Unungo juga ini penting untuk dipelajari, kalau bisa difasilitasi, atau ada pembelajaran, kita mulai dari pembelajaran kelompok, dari masjid, dari majelis taklim ya, kita ajar anak-anak nilai-nilai spiritual dalam adat ini. Kira-kira apa usaha yang bisa dilakukan oleh LPTQ, oleh Dai ya. LPTQ termasuk karena ini sudah masuk program nasional ya, bahkan program provinsi Gorontalo. Baik, terima kasih untuk kami dari pengurus harian LPT Kabupaten Bone Bolango. Tadi saya sudah singgung bahwa untuk membumikan sadela longa di Unungo ini di masyarakat Provinsi Gorontalo, kami akan sudah siapkan itu modulnya, dan itu tidak terikat dalam tulisan-tulisan ditulis oleh almarhum Dr. Lukman Katili. Yang penting ada senandungnya, redaksi apapun, baik itu dari salawat, dari pantun-pantun yang Islami disenandungkan dengan langgam tadi itu Unungo, itu boleh. Tapi kami ada panduannya, mungkin bisa ditambah, bisa dikurangi, dan itu akan menjadi pedoman untuk pelaksanaan STQ maupun MTQ di Kabupaten Bone Bolango. Jadi kami berharap kepada seluruh para 100 lebih penyuluh agama Islam di Kabupaten Bone Bolango untuk memasukkan materi ini dalam kegiatan majelis taklim di lokasi masing-masing. Dan kalau itu sudah punya, dan itu mungkin sudah ada di setiap kecamatan, modul-modul atau pedoman yang ditulis oleh almarhum itu, yaitu Ngadi Unungo tadi, itu bisa dipelajari dan bisa disampaikan kepada masyarakat kita untuk membiasakan membumikan langgam atau sadela Ngadi Unungo itu untuk sebagai motivasi. Dan perlu digarisbawahi, jangan kita hanya fokus di situ tapi mengabaikan bacaan-bacaan Al-Quran. Lain dengan dikili. Dikili itu lagu yang menjadi fokus mereka. Tidak,
Nah, tidak fokus ke misalnya itu asala itu boleh dijadikan 1 jam. Jadi mereka tidak fokus itu. Nah, jadi kalau cuma fokus a i u itu a i u itu tidak bisa diterapkan di bacaan tadi Al-Qur'an atau di nah, itu kalau dia di proses lagu itu. Jadi kalau yang punya modal lagu bagus boleh mau pergi dikil-dikil itu. Saya kira untuk Bone Bolango sudah punya niat untuk itu dan memang sudah dari awal untuk memprogramkan membumikan daripada Sadela lo Ngadiun, bahkan sudah dilombakan di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten bahkan provinsi. Saya kira dari LPTK dari kami. Dan untuk udah waktu dekat ini awal Februari bahkan akhir Januari ini kami akan mengusahakan untuk mengaktifkan kegiatan bekerjasama dengan Pak Husni Idrus untuk pembinaan rumah tawah, rumah tahsin dan tilawah. Kami fokus di situ karena apa? Bone Bolango sudah hampir tidak ada lagi untuk bisa bersaing berkompetisi dalam tilawah. Pak Ustadz Husni Idrus sudah fokus di pondoknya, kemudian Budi Yahya Heri sudah pindah ke Bandung, jadi sudah tidak ada lagi. Makanya untuk pengkaderan, pembibitan untuk di Azharul Khairat ini, kami akan support dengan dana. Ini dana itu kami sudah prediksi untuk 1 tahun punya, 1 tahun untuk persiapan MTQ. Tahun depan kalau tidak salah untuk Provinsi Gorontalo di Bone Bolango tahun 2022 insya Allah. Itu pun menunggu SK dari Pak Gubernur Provinsi Gorontalo. Jadi sekian dari kami Pak Ustadz untuk support dari LPTK Kabupaten Bone Bolango. Baik, terima kasih kepada Pak Imran Gaib. Jadi terakhir saya ke Pak Yensin, kira-kira pesan apa yang ingin disampaikan Ustadz Yensin ya? Apa penting anak-anak belajar tentang Unungo ini, di samping mereka belajar tentang Al-Quran, di samping kita menjaga mereka jangan sampai lebih fokus ke Unungonya daripada belajar Al-Quran. Kira-kira tahapannya seperti apa? Ya, terima kasih. Kalau anak-anak yang ada di TPA sebenarnya boleh juga mereka belajar Unungo. Hanya kalau menurut saya mungkin ada anak-anak yang punya kelebihan seperti kelebihan bersendandung atau kelebihan menyanyi. Kemudian ketika gurunya tahu bahwa kelebihannya hanya itu, diarahkan ke Unungo itu, karena sebenarnya tidak akan rancu ketika anak-anak yang belajar tilawah kemudian diajar Unungo. Bahkan justru menurut saya kalau anak-anak yang sudah mantap tilawah itu mereka belajar Unungo gampang saja. Karena lagu Unungo itu kan hanya apa istilahnya sebagian dari lagu-lagu tilawah yang berkembang ini. Sebagaimana tadi itu kan lagu seperti Masiri atau Amudi itu kan ketika kita senandungkan oleh orang yang tahu lagu, ternyata dapatnya di format lagu apa? Tadi kan kita dapat di format lagu Sika. Karena ini Unungo ini kan menurut cerita orang-orang tua yang sekalipun tidak ada datanya, itu katanya dibawa oleh orang Arab. Orang Arab yang bahkan orang Gorontalo yang pergi ke Arab itu yang termotivasi dan membawakan ini budaya kemari insyaallah. Oleh karena itu ketika dirunut-runut itu Pak Imran Ono malolo humolak mau tapu to lagu Pak, mau dapat di lagu dia Pak. Ini lagu-lagu Ammo di Banjara, Arabi itu yang Masiri itu yang 4 itu mau dapat di lagu Pak. Ketika kita senandung sana, oh ternyata ini Sika, ternyata ini Jiharka, ternyata ini Ros. Begitu. Itu menurut saya. Oleh karena itu ya tidak ada masalahnya kalau generasi, kalau anak-anak TPA atau anak-anak yang sudah tahu tilawah kita ajar Unungo, bahkan itu menurut saya lebih mudah. Sedangkan yang tilawah yang periasnya begitu banyak mereka bisa insyaallah. Apalagi hanya Unungo, hanya dijaga ada pesan dari mungkin dari dari senior kita seperti Bapak almarhum Hasan Kadir. Saya waktu itu dilarang
Karena saya bisa mengaji dengan ngaji tradisional. Sampai beliau dia tidak marah, cuma dia bilang dia mak pengadi beto lo banjar ai oh. Mamali om bita lo banjar beto maksudnya sudah akan bercampur dengan lagu tradisi itu lagu nasional. Begitu. Oleh karena itu sebenarnya tidak. Karena itu menurut saya boleh saja insya Allah sebagai motivasi, apalagi yang seperti saya sampaikan dari awal akan hilang karena tidak ada lagi pengkaderan. Siapa kira-kira generasi atau apa namanya yang pemerhati ini atau yang mungkin tokoh-tokoh dari siapa yang mengkader, siapa yang mengajar lagi kepada murid-muridnya. Kira-kira kalau kita jujur mungkin Provinsi Gorontalo mungkin tidak ada 10 kelompok yang masih eksis untuk membina Unungo kepada generasi. Itu menurut saya. Oleh karena itu boleh saja insya Allah. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Yansin. Juga perlu kami sampaikan bahwa penempatan, jadi kita sudah bahas tadi ini. Pertama, definisi Unungo ya. Definisi Unungo tadi Unungo bersenandung dan teduh seperti itu. Dan ini sudah selesai. Kompetensi yang harus kita ambil bahwa ada definisi yang sudah kita kuasai. Itu satu. Yang kedua, Unungo hanya digunakan dalam Unungo ini tradisi yang digunakan sebagai metode pembelajaran. Sepakat ya bahwa Unungo digunakan sebagai metode pembelajaran. Ketika ada yang salah sekali ditegur, salah 2 kali ditegur, 3 kali ditegur, kemudian karena juga masih salah, maka guru bilang Deunungamota. Deunungamota ini memberi kesempatan dia membaca lagi. Ya, teman-teman yang lainnya dia baunungo, itu maksudnya. Dia bersenandung. Nah, nanti setelah bersenandung maka dilanjutkan bacaan itu. Pergeseran yang terjadi, teman-teman sekalian, yang hari ini terjadi di Gorontalo adalah Unungo tidak jadi lagi sebagai metode pembelajaran, tapi sudah jadi seni yang itu sepertinya sudah jadi tujuan. Padahal tujuan utama kita adalah bagaimana membaca Al-Quran dengan benar. Yang berikut adalah ada nilai spiritual juga Pak Imran ya, nilai pendidikan dari sisi makna Unungo itu. Ada tadi dicontohkan sebuah penghormatan kepada yang hadir. Kemudian ada baligh maqasidana yang salawat kepada Nabi SAW, mengingatkan kita akan pesan kematian ya. Bahasa tadi itu indua po opatata utamola obalata po opatata indua hutamola odutua. Jadi apa sebenarnya mana dari sini? Indua po opatata. Tanyalah kau dengan sejelas-jelasnya. Ya, terima kasih Ustadz Faisal Pakaya, alhamdulillah telah hadir. Ya, kita orang punya Al-Muharrik, penggerak dakwah di Kabupaten Bone Bolango. Ya, masya Allah beliau. Jadi indua po opatata, hutamola obalata. Ya, po opatata indua, hutamola odutua. Ini pesan dari Unungo. Indua po opatata, tanyalah dengan selengkap-lengkapnya. Indua po opatata, hutamola obalata. Nanti kalau kau tidak tanya, hutamola obalata. Hutamola obalata itu kubur akan menjadi tempat tidurmu. Dan kemudian dibalik lagi ya. Po opatata indua hutamola odutua. Sama juga ya. Balik, bertanya, perjelas, kubur akan menjadi tempat. Masya Allah. Ya, jadi ada Allah tipu tiri itu bagaimana itu? Ada itu. Tipu tiri hemongadi, itu luar biasa. Sampai Unungo itu bukan hanya di awal, Unungo itu bukan hanya di tengah, sampai di akhir. Ami mamohu walingo ami mamohu walingo lelami molamingo. Ini luar biasa. Walingo ami molamingo belela. Luar biasa. Coba kita ulang itu penutup ya. Jadi ada pembuka, kemudian ada penutup ya, ada tengahnya, kemudian ada penutupnya. Jadi kalau yang pembukaan itu assalamun alaikum hadirin wal hadirat
muslimin wal muslimat sekalian yang terhormat. Itu pembukaan. Kalau pertengahan itu sudah ada perintah, ada larangan. Ya. Ya, po'opio hengadimu, po'opio hengadimu, po'opio hengadimu, abimu bitatilimu, nalimu po'opio he, ngadimu po'opio he, ngadimu papiyahe nabi he bilohe. Luar biasa. Jadi popiyahe ngadimu, nabi hibilohe. Totilimu ya. Masya Allah, seolah Nabi itu hadir, kita membaca ayat-ayat suci yang pernah dibawa oleh beliau, dan ini hati-hati membaca ya. Iqra'ul Quran kama unzil. Bacalah oleh kalian Al-Quran itu sebagaimana Al-Quran diturunkan pada kalian. Nilainya luar biasa. Dan bacalah oleh kalian Al-Quran karena kamu lagi dekat dengan Nabi. Nabi itu maksudnya kita hanya hayalkan bagaimana dia hadir, ya. Bagaimana kita hayalkan dia hadir sehingga seolah kita bertalaki dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini saya kira nilai budayanya luar biasa, nilai spiritualnya. Kemudian ditutup lagi ya. Jadi ada pembukaan, ada pertengahan, itu sudah pesan, ya. Kemudian ada penutup. Penutupnya tadi apa Pak ini? Bagaimana Pak Guru? Amimamu walingo, amimamu walingo, belelami molamingo, mamahu walingo ami, mamahu walingo ami, mamahu walingo ami, molamingo belelami, masya Allah. Itu pamungkas. Subhanallah. Ya, salah satu yang juga menjadi motivasi bagi kita sekalian, anak-anak generasi kita kalau tahu ngaji Quran, kemudian yang kedua dia juga tahu unungo. Jadi di rumah itu kalau ada pengajian, ada unungo, itu tenang. Dia bukan musik ya. Bukan musik yang bisa mengeraskan hati, musik yang tasabuh dengan musik-musik orang-orang yang tidak di agama ini. Ini masalah ini masalah. Jadi molunggela wala itu pakai launungu metuluhu. Ya, tipe Imran ada pengalaman ya? Ya, bagaimana molunggela wala? Jam molunggelin maitualiati. Jam molunggelin mamali. Pernah saya punya anak yang 4 bulan sekarang, 4 bulan. Jadi dia istilahnya balisa, tidak bisa tidur. Dikasih pengajian tidak bisa tidur, tadarus tidak bisa tidur. Tapi kalau nungo atau dengan lagu dikili, biar cuma AIU, bisa tidur dia. Bisa cuma metuluh wala itu luar biasa. Mungkin ada. Itu jadi cerebral otak itu dia bisa mengikuti itu senandung itu. Begitu. Ada pengaruh jiwa anak. Pengaruh iya. Yang balisa, ada pengaruh jiwa anak yang tidak tenang ketika dia tidur. Dan dia bisa tenang dengan itu Pak Imran. Karena anak-anak itu kan belum bisa berbicara jadi cuma senandung itu. Senandung itu. Bunyi-bunyi itu. Ustaz Yansin kira-kira kalau lagu yang lain, misalnya bagaimana pengaruh anak ketika dia ditidurkan dengan lagu dangdut, ditidurkan dengan lagu pop? Ya kira-kira gambarannya seperti apa? Masya Allah. Iya, ini jadi masalah generasi milenial ini. Iya, anak-anak kita sekarang itu kan tidurnya mereka itu pakai lagu-lagu, pakai DJ, pakai HP di telinganya mereka. Iya, ini pengaruhnya besar.
bayangkan kalau anak-anak kita tidur dengan HP, bangunnya jam berapa? Saya pernah menyaksikan anak-anak itu kalau main HP, dia dari jam 8 sampai jam 4, maka tidur malamnya kadang-kadang setengah 4, bangunnya siang, bangunnya ba'da zuhur. Iya, Handi dengar itu kan hanya apa, sentakan musik-musik yang bukan musik kita, bukan langgam kita. Iya, berpengaruh pada jiwa mereka, pada memorinya. Oleh karena itu kalau anak itu tidur dengan cara begitu, ya otomatis pasti insya Allah tidak bangun sholat subuh. Iya, kira-kira begitu, karena saya saksikan di pembelajaran di madrasah, bahkan di pondokin, insya Allah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Imran. Jadi bukan, saya lihat ada pendekatan ini ya, psikologi ya. Jadi yang munungo ini tidak saja menidurkan anak, tapi apakah mungkin anak yang lagi sakit ya, kan tadi itu balisa karena memang tidak bisa tidur, mungkin karena panas dan seterusnya. Mungkin ada yang sakit ya, ada yang sakit yang bisa tenang dengan unungo ini. Kira-kira Pak Imran ada pengalaman, ada yang sakit timai tua kira-kira, atau mengutato, atau ada rumahnya yang dekat dengan masjid, Pak talo dungo unungo ile tuluhutio, padahal dia mau ngoto, kira-kira loh. Iya, pengalaman saya juga sama itu juga pernah sakit gigi. Ya, itu yang sekarang ini ya. Pernah sakit gigi. Sakit gigi itu kalau kita lantunkan lagu dangdut mungkin dia marah, tapi kalau Al-Qur'an, kalau senandung Al-Qur'an dia bisa tenang. Ya, dan tidak ada yang sakit gigi yang kita baca Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tidak ada begitu ya. Kalau dangdut, kau coba Tuhan, mungkin dia lempar dengan batu. Kalau sakit, kalau pengajian mungkin. Ya, saya kira itu ada pesan-pesannya. Ya. Kemudian saya pesan kepada yang punya anak, kita hindari lagu-lagu yang artinya, karena daya rekam anak itu luar biasa. Nah, jadi tuntutlah ilmu dari buayan sampai atau tuntutlah ilmu dari taman kanak-kanak sampai taman makan pahlawan. Jadi kemudian didiklah anak-anakmu sebelum 25 tahun lahir. Artinya apa? Kita sudah menjelang pernikahan kita sudah didik, atau sudah hamil kita sudah didik. Nah, sebelum 25 itu karena pesan dari Pak Imam Al-Ghazali, sebelum 25 tahun lahir, artinya masih dalam kandungan kita didik ya, seperti itu. Baik, ada kenyataan fakta di Kota Gorontalo, Ustadz ya, para narasumber. Jadi fakta di Gorontalo itu ada seorang ibu, dia hamil, dia punya anak 2 ya. Saat dia hamil dengan anak pertama, yang selama dia baca itu hanya bacaan Quran. Dia lagi masak makanan di dapur, dia dengar lagunya Muammar. Ketika dia nyuci baju, dia dengar lagunya Muammar. Aktivitas kehamilannya dia itu pokoknya hanya dengan ngaji. Saat lahir anak pertama ini ternyata dia jadi qori. Masya Allah, ini bukti bahwa rekaman ibu itulah rekaman anak. Ya, begitu. Yang kedua, lahir kamar anak itu yang kedua, Boilali Lototalo menyanyi. Saya tanya, kenapa ibu yang kedua ini Boilali Lototalo menyanyi? Ya, kenapa Pak anak Bapak ini hanya tahu menyanyi? Maka orang tuanya bilang, oh karena memang dari kandungan saya tidak tahu ada pengaruh dangdut yang saya dengar ketika dia lagi setrika baju, dia di rumah, puputari boy itu. Artinya ini kita orang bilang juga tidak tercela, tidak tercela. Hanya tingkat keterpengaruhan anak merekam sesuatu itu sangat kental, sehingga apa yang didengar dia, ya, subhanallah. Bahkan dalam kajian-kajian ilmiah, kenapa ayat Quran dimulai dengan inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan. Pendengaran itu tercipta pertama Pak Imran toh? Jadi Allah ciptakan dalam tubuh manusia itu inna sam'a dulu. Mendengar dulu baru dia wal basara. Jadi tingkat keterpengaruhan itu orang apalagi dalam kandungan bukan dia melihat, tapi dia mendengar. Sehingga rekaman seorang bayi seperti pita kaset yang kosong. Apa yang masuk pertama, itulah yang dalam rekaman dia. Dan itu kalau dia biasakan itu menjadi tabiat. Sehingga kenapa Nabi SAW sekalipun hadisnya diperdebatkan, Rasulullah dalam hadis menyebutkan bahwa ketika anak lahir dia diazankan.
Dia diazankan di telinga kanannya, diazankan di kamat di telinga kirinya. Supaya yang pertama yang dengar itu lafzul jalalah. Yang pertama dia dengar itu adalah lafzul jalalah. Tapi wanu tahulun talo, ya tahulun talo kalau misalnya lahir kamar anak patah buma lagu yang lain yang dia ingat, apalagi buma hipomuayoa, ini yang masalah. Maka oleh karena itu alternatif budaya menjadi pilihan saya kira untuk kemudian kita membudayakan masyarakat ini dengan hal-hal yang sifatnya baik. Ya, ini banyak sekali yang menonton ini ya, Masya Allah. Rudi Wahab di Jakarta ini. Ya, Pak Rudi Wahab di Jakarta ini orang Kabila. Assalamualaikum Pak Rudi Wahab. Beliau ini kita tonton di film Syekh Abu Bakar. Ya, Syekh Abu Bakar ini ya. Kita semoga Pak Rudi Wahab kalau ke Gorontalo ke Kabila, kita ini di Kabila Pak Rudi Wahab di Kelurahan Padengo, Kecamatan Kabila. Ya. Kita dulu ini keluarga besar LPTQ sama IPKO ini dulu sama Ibu Haja Sarina Abdullah di rumah sebelah, di rumah tua ya, di rumah tua. Ini banyak sekali alhamdulillah, Masya Allah luar biasa Ustadz Husni. Ke depan lainnya kita bisa terbitkan buku Wunungo versi anak-anak Ustadz. Ini kita akan bikin buku Wunungo, kita akan mulai dari pondok pesantren. Nilai-nilai seninya harus kita ajarkan. Berikutnya ini ada Mukhlis Pria Gorontalo, Yulan Markat, Furkan Hunta, Haris Pakaya, Taufik Johan, Atun Hanapi, Yonis Mono Arfa, Sapril Utia Rahman. Pak Sapril terima kasih ya. Ada banyak sekali ya. Ini Pak Jasmin ya. Pak Jasmin hadir ini ya. Pak Jasmin Hilo Malo ini alhamdulillah hadir. Pak Jamila Harun, Akbar Syafi'i, Erik Arjun Adam, luar biasa katanya. Afan Ustadz kalau boleh saran Ustadz dan para narasumber buat murattal dengan model langgam Gorontalo. Ini saya boleh itu model langgam Sika. Model langgam Gorontalo saya mau bikin murattal model langgam Gorontalo. Itu modelnya seperti orang yang lagi mau hudu tunggu du. Ya Anabi Hurairah model tepo merajia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu Sika ya? Itu Hijaz. Ada yang Sika Ustaz. Yang seperti Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Itu lagu Alaikaya. Alaikaya dan seterusnya. Muhammadiyah ya salamu alaikum. Ya kita juga tahu ya. Ya, assalamualaikum. Itu assalamualaikum. Hanya tidak pakai grammar, tidak pakai tajwid dia. Karena dia bukan niat baca Quran, dia hanya assalamualaikum. Ya, dan itu bukan Quran, bebas tajwid dia. Nah ini kita mulai. Nanti kita akan rekam murattal langgam Gorontalo. Saya akan modelkan itu, kita akan rekam murattal langgam Gorontalo. Ini menarik sekali. Terima kasih Pak Rashid Mayang di Papua. Ya, terima kasih Pak Rashid. Terima kasih. Ya, Kasmati. Ya, para Sidmain di Papua ada Indriani, ada Marlan Almanawi di Marisain ya. Afwan Ustadz kalau boleh saran Ustadz dan para narasumber buat murattal dengan model langgam Gorontalo. Masya Allah luar biasa. Unungo versi anak-anak. Ini tadi permintaan tadi ya. Kemudian yang berikut adalah banyak sekali. Pak Roni sukses selalu Pak Ustadz Husni Drus. Semoga Allah selalu memberkati. Semua berkah insya Allah kita ya. Ya terima kasih banyak sekali. Ya insya Allah nanti kita akan lanjutkan ya. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya.
pada dialog MUI ya, dialog santai inspiratif DSI, komunitas dai dan daiyah Kabupaten Bone Bolango yang alhamdulillah sudah terbentuk, dan ini adalah perdana kita. Insya Allah kita akan ketemu di dialog berikutnya di hari apa Ustadz Faisal? Di hari Sabtu ya. Di hari Sabtu di pondok pesantrennya, di pondok pesantren At-Taubah, Ustadz Yusuf Kune. Catat harinya, insya Allah kita akan bicara tentang tema juga berkaitan dengan kita akan diskusikan apa yang menarik ya. Hari Ahad ya. Catat pemirsa, hari Ahad insya Allah kita akan live bersama seluruh para dai Kabupaten Bone Bolango, akan dilaksanakan di pondok dan yayasan pondok pesantren At-Taubah di desa ya, di desa Tambo. Alhamdulillah hadir hari ini para pemirsa, kita ada 6 orang dai Kabupaten Bone Bolango yang alhamdulillah bisa hadir di pondok pesantren Yayasan Azharul Khairat. Saya Ustadz Husni Idrus, Ustadz Imran Gaib, Ustadz Yansin Ahmad, pembina pondok pesantren Yayasan Azharul Khairat Gorontalo. Ada Ustadz Faisal Pakaya, beliau aktif di MUI ya, beliau aktif di MUI dan juga di Dai Gorontalo, Al-Muharrik ya. Kalau di provinsi kita bilang Ustadz Faisal ini penggerak di Bone Bolango. Luar biasa. Beliau tahu administrasi, beliau tahu regulasi, beliau aktif di media sosial. Ya. Masya Allah. Juga Masya Allah, saya senang ini ada Ustadz Faisal, teman-teman sekalian. Insya Allah kita bisa berbagi. Semoga ada anggota Majelis Ulama Indonesia Provinsi Gorontalo yang menyaksikan ini, bahwa di antara kegiatan dai Bone Bolango juga include di sana ada kegiatan MUI, ya MUI. Karena kita di MUI disitulah dai disitulah MUI. Alhamdulillah kita bisa berjalan. Berikut ini ada Ustadz Rusdin Mancu, ya ini pemilik peradaban Suwa Selatan, Masya Allah. Ya, beliau sudah akses menuju Suwa Selatan sudah boleh, karena kemarin sudah diresmikan oleh Pak Gubernur jembatan Molintogupo ya. Jembatan Molintogupo. Insya Allah Pak Rusdin, kita live di jembatannya. Ya, kita live di jembatannya dan ya tempat terbuka, dan artinya promosi bahwa ini jembatan sudah selesai oleh pemerintah. Nanti diliburkan saja yang mobil kesana kamari itu. Ya, pakai laut dulu. Ya, Ustadz Rusdin, ya. Pakai raket dulu ya, pakai raket. Atau kita bagi dua. Ya, kita bagi dua. Ya, kita taruh apa di situ ya? Kita taruh tenda bisa. Kemudian kita lagi santai. Karena memang hari ini dakwah online lagi digeluti. Masya Allah. Terima kasih Pak Rusdin. Juga beliau ini lagi merancang pondok pesantren. Insya Allah di tanah 4 hektar. Masya Allah. Ini luar biasa. Beliau punya majelis taklim, ada 15 majelis taklim ibu-ibu kelas kakap. Wah, luar biasa. Ya, paling ganteng di sana, Masya Allah. Dan bukan hanya di Suwa Selatan, di bagian kemarin saya diundang di Suwa Tengah. Masya Allah. Nanti beliau kerjasama di sana. Ada tokoh juga dari Bone Bolango, namanya Ustadz Suwandi Kaiha, dai Provinsi Gorontalo juga kita ya. Ya, punya kapasitas luar biasa, pengalaman yang luar biasa. Dan kita akan jadikan semua jadi pemateri. Ya, kita akan jadikan pemateri insya Allah dalam momen dan tema-tema yang berbeda lagi. Saya kira seperti itu. Kemudian ada Ustadz Sunario ini. Oh, Masya Allah. Ini teman sahabat saya. Masya Allah. Nanti ini ketemu ya. Sudah sekitar 25 tahun tidak ketemu Ustadz ya. Masya Allah. Beliau lagi merancang TPQ yang dirubah jadi yayasan. Ya, TPQ Nurul Rumah Quran Nurul Qalbi. Masya Allah. Di mana itu Ustadz? Di Desa Lamahu. Beliau ini adalah penggeraknya di sana. Insya Allah didengar oleh Pak Camat ya. Niat gairah untuk membangun rumah Quran di Gorontalo, Masya Allah. Kita alhamdulillah untuk Yayasan Pondok Pesantren sudah ada 2 rumah Quran, dan besok itu kita dikasih wakaf langsung. Ini wakaf sertifikat wakaf diberikan dari keluarga besar Bina Taruna Gorontalo ya, dari salah seorang sahabat dari keluarga itu ya, saudara dari keluarga itu yang sudah mewakafkan rumahnya untuk menjadi rumah Quran. Nanti kita akan buat gedung 3 Yayasan Pondok Pesantren Azharul Khairat, rumah Quran mahasiswa. Jadi pondok pesantren mahasiswa karena dekat UNG, di Dikbud kota atau dekat Masjid Al-Musafirin. Ya, pas kita masuk Jalan Arif Rahman Hakim, belok kanan ada Dikbud sebelah kanan ya. Baru di depan Dikbud itu ada rumah putih, ya itu miliknya Pak Ali Modanggu. Ya, Pak Ali Modanggu insya Allah sudah diwakafkan. Kemarin saya sudah berbicara dan tadi ada ibu yayasan yang sudah telepon.
insya Allah di sana pesantren 3 kita. Ya, kita akan bawa semua ya, kita akan bawa semua. Ya, goal semua insya Allah. Karena ini penunjang semua dan semua untuk Bone Bolango ini. Ya, semua untuk Bone Bolango. Jadi kader kita belajarnya di yayasan, tapi lokasinya di sana. Tapi miliknya Bone Bolango. Nah, oleh karena itu kalau ini tidak diambil Pak Imran, ini tidak diambil, peluang ini tidak diambil, maka sangat rugi sekali Bone Bolango. Pak Imran juga bukan eksekutor langsung ya. Pak Imran ini hanya meregulasi kira-kira, mendekatkan ya. Mungkin ada pemerintah daerah, Pemda ya. Pemda kira-kira seperti apa Pak Imran? Baik, terima kasih. Karena banyaknya kegiatan-kegiatan pusat pembelajaran Islam di Kabupaten Bone Bolango, maka kemarin saya dengan Pak Bupati menyampaikan tentang simbol ya atau nama di Kabupaten Gorontalo Madinatul Ilmi. Nah, maka Kabupaten Bone Bolango saya bilang Pak Bupati Markasul Ilmi, pusat pengetahuan Islam. Karena di sini ada UNG, di sana ada Mancendekia, ada pondok-pondok pesantren, ada TPQ, tahfiz dan sebagainya. Maka beliau sangat setuju untuk menekan bahwa Bone Bolango itu markasul ilmi. Nah, kalau kota Gorontalo kan smart city, smart pintar, cerdas, jadi kota pintar ya, smart city. Jadi untuk Bone Bolango markasul ilmi, pusat ilmu pengetahuan, bukan Madinatul Ilmi lagi, markasul ilmi, pusat. Ya, karena di sana ada Islamic Center. 2022 Pak Bupati membangun Bustanul Asfal di sebelah utaranya dari Islamic Center. Jadi ini sekarang pesan-pesan dari kami, insya Allah akan terwujud Kabupaten Bone Bolango jadi markasul ilmi. Semoga Pak Bupati menyaksikan ini ya. Kemudian seluruh SKPD bisa bekerja sama dengan kami. Jadi minimal kami diundang dalam rapat-rapat ya, aspirasi siap kami diundang di DPRD ya, membincangkan bagaimana memberantas buta huruf Al-Quran yang bisa diregulasi, pemberdayaan zakat ini tidak dievaluasi saya lihat ya, bagaimana zakat kita di BMW di Badan Wakaf ya, kita di Badan Wakaf ya, perlu sosialisasi wakaf dan seterusnya. Jadi orang miskin ini sebenarnya tidak ada kalau orang kaya memberdayakan diri ya, orang kaya tidak memberdayakan diri dan memang mungkin tidak ada motivasi dari orang lain untuk memberdayakan. Terima kasih Pak Arfan Tilome. Ya, assalamualaikum Pak Arfan. Ya, Pak Arfan Tilome ini lagi menyaksikan Kepala Kantor Kementerian Agama Gorontalo Utara. Beliau masya Allah. Beliau juga ada pondok pesantren At-Tanwir. Kemudian ada Darul Arkam yang lagi dibangun. Masya Allah. Jadi lembaga pendidikan yang banyak, kuliah subuh yang sudah umurnya 60 tahun. Ya, masya Allah. Ini luar biasa potensi Gorontalo untuk diberdayakan. Pak Arfan terima kasih. Pak Arfan Tilome di Gorontalo Utara. Kemudian ada Yusran Pange, ini yang ada di mana? Paguyaman. Kemudian Pak Adam Nisipu, ya Pak Adam Nisipu ada. Pak Adam juga kita akan jadikan narasumber karena pakar lo adat itu Pak Adam itu. Ya, beliau tahu dan beliau punya seni. Beliau itu adalah qori provinsi ya. Waktu Sulawesi Utara tahun 1997 dari Sangir. Ya, dari 97. Jadi Pak Adam Nisipu 97 dari Sangir. Ustadz Wahyudin Muhammad dari kota Gorontalo, Ustadz Alwin Toma dari Manado, kemudian Ustadz Karim Hasan dari Kabupaten. Jadi MTQ 97 dibikin di Gorontalo, Sulawesi Utara, hanya orang Gorontalo yang ketemu. Bayangkan itu, luar biasa. Talent orang, masya Allah. Pak Adam Nisipo, kita sangat berharap dikilinya Pak Adam ini luar biasa. Ika Fitri sedang menonton. Darwin Rahim, masya Allah, semoga ke depan Pemda bisa memfasilitasi. Nah, insya Allah. Juga ini di sini ada Pak Ayub Bapantu. Nah, Pak Ayub Bapantu tokoh kita. Ya. Nah, dosen dia, beliau warek ya. Ya, calon profesor ya, calon profesor insya Allah. Kemarin lagi dialog dengan saya seputar AUTA, ternyata ilmunya luar biasa. Ya, ada dari informasi dari sama Pak Ayub Bapantu tentang apa itu AUTA. Yang kedua juga ada dari Pak Imran, AUTA maknanya luar biasa. Ada dari sama Pak Ensin juga Tilamuta punya versi lain. Ini kita akan bukukan ya. Saya mau bikin tulisan ini, data deskriptif saja. Kita akan bukukan dan ini menjadi konsumsi kita daripada bawa ungguli dari lisan ke lisan. Ya, bawa ungguli pengilmu kopi patawamu. Ah, kalau ada tulisan dan ini menjadi kekayaan budaya. Semoga di Dewan Adat Provinsi Gorontalo, saya itu sudah diusulkan untuk jadi anggota, tapi hari ini belum ada SK-nya. Jadi di tingkat Dewan Adat itu Pak Imran, itu ada kajian SDM, sumber daya manusia yang bagaimana kemudian
di fraksi itu, di bagian itu ada para intelektual yang meneliti tentang budaya lisan Gorontalo. Ya, yang meneliti, menulis dan seterusnya. Saya inginkan itu ada dan kemudian kita budayakan. Selama itu masih bernuansa Islami, kita akan cover. Masya Allah, terima kasih semuanya. Dan yang sudah menonton ini banyak sekali, saya tidak bisa hitung ini. Masya Allah, ada pakar adat, ada budayawan, ada kemudian para intelektual, ada para pejabat, para pimpinan, Masya Allah. Dan semoga kita akan bertemu pada hari hari Ahad depan, hari Ahad ya, di Pondok Pesantren At-Taubah dari Ustadz Yusuf Kune. Kita akan bincang-bincang sana, kita akan dialog santai inspiratif bersama para narasumber. Kita semua akan jadi narasumber insya Allah. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih Pak Imran Gaib SAG yang sudah datang dan sudah bertamu di Pondok Pesantren Azharul Khairat. Ustadz Yansin Ahmad sebagai pembina Azharul Khairat. Ustadz Faisal Pakaya, alhamdulillah pagi-pagi sudah datang. Ustadz Rusdin Mancu juga datang. Ustadz Sunaryo, alhamdulillah. Insya Allah kita sehat walafiat. Dan terima kasih atas partisipasinya ya. Dan insya Allah bisa, siapa saja yang bisa bergabung bersama kami akan terima dan kita akan berdayakan secara bersama-sama. Baik, terima kasih. Saya sebagai moderator hari ini ya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh para penonton dan semoga kita sehat walafiat selamanya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, walillahil izzatu wa lirasulihi walil mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.